Capek nggak sih lihat negara Indonesia kayak gini terus? Negara kaya sumber daya, tapi miskin akal sehat. Rakyatnya banyak, tapi sedikit yang mau mikir. Dan lucunya, dari dulu ya begini-gini aja. Dari zaman Belanda, Jepang, Orde Baru, Reformasi, sampai sekarang. Kita tuh kayak bangsa yang nggak pernah mau belajar. Coba buka TikTok. Lihat komentar-komentar tolol yang malah dapat ribuan like. Lihat konten bodoh yang viral. Lihat orang-orang yang lebih percaya hoax daripada baca satu paragraf artikel. Dan aku nggak ngomong dari tempat tinggi. Aku juga bagian dari bangsa ini. Tapi kalau kita terus begini, jangan heran kalau nanti anak cucu kita hidup di negara yang makin miskin, makin kacau, dan makin gampang dibodohi. Dulu, negeri ini diperjuangkan dengan darah dan pikiran. Mereka bukan cuma berani angkat senjata, tapi juga tajam dalam berpikir. Bung Hatta, baca ratusan buku di pengasingan. Tan Malaka, nulis buku politik dalam pelarian. Ki Hajar Dewantara, bikin sekolah untuk kaum pribumi saat pendidikan cuma milik penjajah. Para pendahulu kita bukan orang bodoh. Mereka mungkin hidup di zaman gelap, tapi pikirannya terang. Mereka sadar kalau kita ingin merdeka betulan, rakyatnya harus melek pengetahuan, bukan cuman bebas dari senjata. Coba lihat sekarang. Banyak dari kita yang hidup di zaman internet, tapi malah makin bego. Dulu orang baca buku di bawah lilin, sekarang dikasih Google gratis, malah percaya akun palsu. Kita bukan cuma nggak meneruskan perjuangan mereka, kita menodainya. Kita bikin malu orang-orang yang dulu mikir keras supaya generasi ini bisa hidup lebih layak. Tapi apa? Kita malah hidup makin malas. Sekarang kita hidup di zaman cepat. Informasi bisa dicari dalam 5 detik. Tapi faktanya, makin cepat akses informasi, makin malas orang buat mikir. Indonesia ada di urutan bawah dalam literasi dunia. Artinya, rakyat kita banyak yang gak suka baca. Tapi anehnya, suka berkomentar. Dan komentarnya kadang lebih bodoh dari isi kontennya. Dan yang lebih gila, konten yang edukatif jarang muncul di FYP. Tapi video goyang-goyang, prank pura-pura miskin, sama tutorial hal bodoh malah disembah. Yang bikin bangsa ini rusak bukan karena kurang orang pintar, tapi karena kebanyakan orang yang gak mau mikir. Kita sering bangga bilang Indonesia negara besar, tapi coba buka data. Tahun 2024, lebih dari 25 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang. Artinya, jutaan orang gak kerja. Padahal tenaga kerja dibutuhkan di banyak sektor. Sementara itu, banyak anak muda menghabiskan waktu lebih dari 4 jam sehari nonton TikTok, tapi 0 jam untuk membaca buku. Kita sebenarnya bukan bangsa yang bodoh, tapi kita sedang jadi bangsa yang memilih untuk hidup dalam kebodohan. Dan kalau kita terus begini, generasi berikutnya bisa jadi lebih parah. Bangkit itu bukan hanya harapan, tapi harus dimulai. Dari buka buku, bukan buka TikTok. Dari mikir sebelum komentar, dari nanya sebelum nuduh, dari kerja sebelum ngemis. Kalau kamu malu dibilang bodoh, ya jangan hidup kayak orang bodoh. Kalau kamu marah dibilang bangsa tolol, ya buktikan kita bisa lebih dari itu. Oke, mungkin dari tadi
kamu ngerasa aku terlalu keras, terlalu kasar, dan mungkin menyinggung banyak orang. Dan jujur aja, ya aku sengaja. Aku memang bukan orang yang paling pintar. Aku juga bukan yang paling suci. Tapi aku cuman gak mau lihat negeri ini terus-terusan dihina. Bukan sama bangsa lain, tapi sama rakyatnya sendiri. Kalau kalian ngerasa aku marah, ya aku marah. Tapi aku juga mau minta maaf. Kadang marah itu cara yang paling jujur buat ngomongin hal yang udah lama kita pendam. Kalau kalian juga tersinggung, jangan langsung serang aku ya. Mungkin itu tandanya kalian masih punya nurani. Aku percaya banyak dari kita sebenarnya bisa berubah, bisa bangkit, bisa mikir lebih jernih. Tapi kita harus mulai dari yang jujur dulu, bahwa kita memang punya masalah. Terima kasih nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe Kronika. Dah.